hutang, bagaimana kereta cepat, proyek-proyek mercusuar ini, apakah saat ini diperlukan? Yang kita butuhkan bagaimana pemerataan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Ini kan melahirkan kecemburuan di tengah-tengah masyarakat. Bagi PKS saat ini adalah bagaimana rakyat Indonesia bisa merasakan bahwa sumber dayanya memang mereka dapatkan. Jadi seseorang itu memilih tidak hanya satu faktor karena agama. Dia melihat track record, dia melihat bagaimana rekam jejak. Jadi tidak bisa kita menghakimi orang itu memilih karena tertentu. Orang memilih berdasarkan agamanya itu adalah haknya, itu adalah keyakinannya. Kan itu sebetulnya demokrasi. Iya, membebaskan. Ya kan? Kebebasan yang bertanggung jawab terhadap keyakinan, terhadap pengetahuannya. Ini tadi banyak banget nih permasalahan yang jadi koreksi dari PKS gitu, dari hutang apa segala macam gitu. Nah, saya pengen tanyain gini Mas, Kang, 10 tahun nih PKS hampir 10 tahun menjadi oposisi gitu kan, dan melihat ada banyak hutang ada banyak problem saat ini dengan kebijakan saat ini. Apakah nggak ada keinginan PKS itu membantu pemerintah gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu misalnya, atau misalnya apakah ada tawaran sebenarnya gitu dari eksekutif? Kami di luar pemerintahan itu adalah bagian dari solusi. Anda bayangkan kalau semua partai itu masuk ke dalam pemerintahan, tidak akan ada check and balances. Jadi demokrasi yang kita bangun misalnya ketika satu kebijakan dikeluarkan misalnya, di saat misalnya tiba-tiba pemerintah pasca COVID pandemi, rakyat terpukul secara ekonomi, tiba-tiba pemerintah menaikkan harga BBM misalnya. Apakah partai pendukung pemerintah akan menolak kebijakan pemerintah? No. Ya, enggak dong. Di saat rakyat banyak yang menolak kebijakan itu, PKS menyampaikan gagasannya, jangan saat ini. Jadi kita berusaha untuk menyuarakan aspirasi rakyat itu. Jadi ketika kebijakan apa misalnya IKN saat ini, basisnya tentu hutang, bagaimana kereta cepat, proyek-proyek mercusuar ini, apakah saat ini diperlukan? Yang kita butuhkan bagaimana pemerataan ekonomi di daerah-daerah terpencil, bagaimana kita bisa ada keadilan tenaga kerja, di mana ada satu proyek besar tetapi tenaga kerjanya dari asing misalnya. Ini kan melahirkan kecemburuan di tengah-tengah masyarakat. Bagi PKS saat ini adalah bagaimana rakyat Indonesia bisa merasakan bahwa sumber dayanya memang mereka dapatkan. Jangan sampai kita ini proyek di mana-mana ternyata yang mendapatkan manfaat hanya kalangan tertentu, apalagi kalangan bawah atas, tengah atas saja, kalangan bawah tidak merasakan. Jadi gapnya makin luas ya? Gapnya sangat luas. Bagaimana misalnya, saya mohon maaf ya, dapil saya itu Purwakarta, Karawang, Bekasi, yang terlewati dengan kereta cepat, proyek kereta cepat. Di situ kira-kira siapa yang memanfaatkan? Yang memanfaatkan kereta cepat kalau sudah jadi. Tetapi dampak dari pembangunan jalan itu, kemudian banyak masyarakat kita, rumah-rumahnya yang rusak, yang belum ada dapat gantinya misalnya. Banyak yang retak. Konsep sistem perairannya juga terganggu. Terus misalnya tentang di mana para pekerjanya juga mayoritas bukan dari kita misalnya. Tapi kan masalahnya adalah pembelaan dari pemerintah, proses pembangunan ini kan untuk mempercepat kan, mempercepat distribusi warga untuk transaksi apa segala macam. Tinggal siapa yang mayoritas mendapatkan itu. Misalnya pembangunan di daerah gitu. Apakah misalnya masyarakat bawah dengan harga nanti tiket untuk naik kereta cepat misalnya, apakah 5.000, 10.000 harga untuk naik kereta cepat? Oke, konkretnya gini deh, saya pengen tanya gini Kang, misalnya nih capresnya PKS nanti terpilih, menanglah PKS gitu, dalam insya Allah misalnya pemilu 2024, apakah dua proyek tadi dilanjutkan, IKN dan kereta cepat? Kita akan mengkaji ya. Kita makanya disebut sebagai koalisi perubahan, itu adalah change and continuity. Kita akan melihat mana yang bisa berubah dan mana yang harus dilanjutkan. Ini memang harus hati-hati ya. Apa yang harus dirubah, apa yang harus dilanjutkan. Jadi ini butuh kajian ke depan. Konsep bagaimana saat ini kita melihat ada ketimpangan ekonomi yang saat ini terjadi. Kemudian ada di mana sekarang ada pembelahan di tengah-tengah masyarakat. Ibu kota baru deh Kang, gimana tuh? Lanjut, maksudnya secara kasar gitu, kira-kira bocoran dikit. Sebagai partai yang sejak awal menolak IKN,
Berarti akan Ya. nolak ketika memimpin? Ya, Akan kita akan menggagalkan? diskusikan dengan mitra koalisi kita, dengan capres kita. Ini baiknya seperti apa? Oke. Jadi kita ini tidak bisa hitam putih. Oh, saya maunya begini, enggak. Kita juga harus negosiasi. Misalnya di situ ada Nasdem, misalnya ada Demokrat, misalnya ketika kita koalisi dengan capresnya, mana maslahat madorotnya harus diperlihatkan. Karena kami partai Islam, kita partai Islam itu akan melihat dari sisi maslahat madorotnya, mana yang lebih besar, apakah dilanjutkan atau tidak. Tentu itu akan menjadi pertimbangan, dan musyawarah mufakat itu yang paling penting. Itu akan memberikan keberkahan ketika mengambil keputusan apakah kereta cepat lanjut atau IKN lanjut misalnya. Tapi kalau dari persentase dari Kang sendiri nih, persentasenya gitu, berapa persen lanjut atau enggak ya? Ya kita musyawarah. Oh, musyawarah tetap ya? Oke, Kang. Syuro bainahum. Assalamualaikum. Ini Kang, pertanyaan lanjutnya adalah soal kenapa PKS memilih koalisi dengan Nasdem dan Demokrat gitu. Ya, ya. Yang ya seperti kita ketahui gitu kan, bisa dikatakan corak ideologinya sedikit berbeda nih, agak lah ya, agak berbeda. Kenapa nggak sama PKB misalnya yang sama-sama partai Muslim atau partai Muslim segala macam? Karena kesadaran kita bahwa bangsa ini bisa dibangun oleh kedua kubu, di mana ada nasionalis Ada agama. dan ada religius. Yes. Saya kira kalau semuanya poros partai Islam aja, saya kira tidak baik juga buat bangsa ini. Kita ingin both, di mana keduanya juga bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Saya kira itu tingkat kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi bagi kami, kenapa misalnya Nasdem dan Demokrat, ya kedua partai ini memiliki sosok capres yang punya titik kesamaan di sini. PKS punya namanya Musyawarah Majelis Syuro sudah memutuskan 3 kriteria capres PKS: nasionalis, religius, berpotensi menang, dan simbol perubahan. Oke. Dan itu menjadi guideline kita ketika kita berkoalisi, misalnya dengan siapa dan dengan partai apa. Kami sama-sama dengan Demokrat di luar pemerintahan saat ini. Tapi sebenarnya koalisi ini pasti kan bukan cuma ngebahas, saya juga nggak tahu ya, apakah cuma ngebahas soal capres gitu ya. Sebenarnya pengen tanya soal suksesi kepemimpinan ala koalisi perubahan ini mau dibawa kemana sih? Maksudnya apa agenda besarnya untuk Indonesia setelah 2004 menang itu apa gitu yang pengen di highlight sama koalisi ini tuh apa gitu? Selain kepemimpinan ya, kita udah tahu lah kepemimpinan ya udah capresnya Pak Anies misalnya gitu ya untuk saat ini gitu ya. Tapi highlight untuk negara itu apa gitu yang pengen di... Jadi kita ingin ke depan bangsa ini bersatu, tidak terpecah belah. Yang kedua, kita ingin keadilan. Sosial, ekonomi, politik, hukum bagi semua. Tidak ada lagi orang yang merasa bahwa hukum ini hanya milik para pendukung pemerintah. Sekarang kayak gitu ya Kang ya? Jadi cuma Anda sendiri bisa merasakan Oh gitu. bagaimana yang pro dengan pemerintah sebetulnya relatif mereka lebih mudah ya. Pelanggaran yang dilakukan mereka, hate speech, hoax yang dilakukan oleh mereka, nyantai-nyantai aja. Tetapi ketika para anti pemerintah atau yang kontra dengan pemerintah, mereka sungguh mudah untuk dikriminalisasi. Dan yang kedua adalah terkait dengan isu keadilan ya, ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan hukum, keadilan ekonomi ya. Ini menjadi PR bagi kita ya. Bagaimana saya kira sumber-sumber ekonomi, penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi yang ke depan seharusnya kita perbaiki. Jadi saya melihat ya bahwa ketika sumber-sumber ekonomi tidak bisa dikelola dengan baik ya, hanya dikelola oleh segelintir orang, memang ini ya tidak akan ada kemajuan ke depan. Jadi bagi PKS kita ingin keadilan ekonomi ini bisa dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Berarti gini, saya pengen highlight soal keadilan hukum misalnya gitu. Apalagi tadi Partai PKS mengancam soal partai kekinian gitu. Masalahan partai kekinian dan anak muda, khususnya gue pribadi sih ya. Gusar adalah soal undang-undang ITE misalnya gitu. Apakah PKS berani ngambil langkah ketika jadi misal memegang kuasaan gitu, undang-undang ITE dicabut? Ya kita akan mengkaji apakah mencabut harus atau merevisi. Oke. Satu undang-undang itu ketika ada manfaatnya juga ada. Ada sisi abuse of power di situ. Ada potensi karena ada pasal karet yang kita sudah tahu di undang-undang ITE itu. Jadi menurut saya
kita juga tidak bisa membiarkan orang yang melakukan hate speech, orang yang menyebarkan hoax di tengah-tengah masyarakat sehingga membawa keresahan, membawa konflik, chaos di tengah-tengah masyarakat. Tetapi tadi harus ada rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai ada ketika satu pihak melanggar dibiarkan, satu pihak lagi melanggar kemudian diproses secara hukum. Jadi Berarti secara konsep menurut saya tadi harus dikaji apa saja yang pasal karet yang harus kita berarti perbaiki. dua nih ya, perbaikannya ada keadilan di hukum dan keadilan ekonomi gitu. Ya. Pertanyaan lanjutnya adalah, apakah capres yang akan diusung sama PKS dan koalisi mempunyai hal-hal untuk memperbaiki itu? Ya tentu kita Tentu. Di dalam koalisi ini ada tim kecil yang sudah membahas bagaimana platform perjuangan yang harus diperbaiki atau Dan yang sosok Pak harus Anies ini dianggap cocok untuk Ya, agenda-agenda terus tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat capres dan cawapres. Jadi nanti kita lihat tidak hanya capres, cawapresnya juga. Yang ketiga adalah bagaimana strategi pemenangannya. Yang keempat, bagaimana desain pemerintahan ke depan yang lebih efektif, efisien, yang bisa merepresentasikan harapan rakyat Indonesia. Nah, cuman saya ini Kang, agak gimana gitu ngelihat kalau tadi di depan di awal kita ngobrolin PKS adalah partai kader, tapi nggak mengusung calonnya sendiri gitu Kang. Itu gimana Karena ya? PKS 8,2%, kami tidak punya kemewahan untuk memilih Oke. calon presiden dari kita sendiri. Kita harus bermusyawarah, harus berkoalisi. 8,2% itu belum mencapai 20%. Jadi Tapi cawapres ya kita akan lihat siapa yang tadi punya jiwa nasionalis, berpotensi menang dan sebagai simbol perubahan. Dan kita dudukan bersama. Dan kita mau menyerahkan kepada capres kita siapa yang cocok kira-kira. Karena semuanya juga sama. Kita ingin ada perubahan ke depan. 63% rakyat Indonesia ingin perubahan dan kira-kira siapa capres. Kita tidak akan ngotot-ngototan. berarti nggak masalah kalau cawapresnya nggak dari PKS ya? Ya, kita siap dengan segala konsekuensi itu dan bagi kader PKS kita siap berjuang di 2024 nanti. Tapi kemarin ada pemberitaan gini, Kang, sebelum deklarasi singkat kemarin gitu, Ya. ada telat deklarasi karena soal Pak Mardhani kalau nggak salah yang ngomong soal bandar, itu gimana Kang maksudnya Kang? Karena gara bandar Saya segala nggak macam. tanya beliau. Oh, tanya beliau. Kalau kami waktu itu memang ya telat, misalnya agak ke sini ya deklarasi itu karena tadi masih masalah cawapres. Tetapi Jadi bukan soal bandar ya? Nggak ada hubungan dengan bandar. Jadi Oke. kita melihatnya bagaimana kita memilih capres-cawapres yang terbaik. Oke. Jadi memang dinamik duo yang kira-kira bisa memperbaiki bangsa. Jadi memang kita melihat bagaimana dia yang punya kontribusi dalam pemenangan, terus kemudian how to govern-nya dia ngerti, bagaimana dia bisa menyelesaikan pemerintahan ke depan, bagaimana bisa menjaga stabilitas politik ke depan. Saya kira kita partai yang sangat rasional. Kita juga melihat dari sisi survei. Bagaimana kalau misalnya dipasangkan antara Pak Anies dengan Kang Aher misalnya. Pak Anies misalnya dengan AHY, Pak Anies dengan Sandi dan sebagainya. Kita melihat di survei itu. Oke. Simulasi itu kita perhatikan. Oke. Setiap bulan kita adakan survei, kita melihat bagaimana melihat dari mengkaji survei itu. Dan ya kalau Jadi kita poinnya legowo mau lah ya, menang PKS. harus rasional. Oke. Nah, gini Kang, menuju 2024 nih, targetan PKS kan tadi adalah 15% suara gitu. Nah, tapi kan sekarang maksudnya ada konflik internal lah gitu lah, kita sebutin konflik internal, ada konflik internal sendiri. Apakah itu partai gitu ya? Tidak ada konflik internal di PKS sekarang. Yang ada kader-kader yang pindah gitu, misalnya dulu, gitu. sebelum pindah. 2019. Pindah. Sebelum Gitu. 2019 memang ada yang pindah ya. Itu hak, Apakah itu mempengaruhi nantinya? Nah, kami optimis. Saya kira 2019 kan ada yang pindah di 2018 ya. Kemudian 2019 menunjukkan bahwa PKS Nggak ngaruh? angkanya naik 3 juta suara. Jadi kader-kader yang pindah nggak mempengaruhi partai PKS ya? Ada yang bilang ya. Jadi kami semakin solid. Oke. Ketika diterpa ujian, memang semakin naik ke atas, memang ujian akan semakin kuat. Tetapi ketika akar
kita kuat ke bawah ya, dan kita juga gotong royong, kita bareng-bareng membangun kolaborasi, memperlihatkan ada militansi dan komitmen kader dan pengurus PKS, dan juga dukungan dari masyarakat kepada PKS itu membuat PKS semakin kuat. Kang, pertanyaan terakhir nih Kang, bagaimana PKS soal kemungkinan pemilu dengan sistem pemilu terbuka ini, terbuka dan tertutup ini? Ya, sistem tertutup dan terbuka punya konsekuensi, ya. Keduanya punya plus dan minus. Yes. Dan kita tentu akan melihat tadi bagaimana kalau sistem tertutup tentu tadi kedaulatan partai semakin kuat misalnya, terus kemudian akan semakin murah dan masyarakat juga simpel. Tetapi juga ada titik kelemahan dari sistem tertutup, di mana masyarakat merasa, oh siapa ya calegnya gitu, saya ingin calegnya si A gitu. Sedangkan sistem terbuka memberikan alternatif kepada masyarakat untuk melihat siapa kira-kira, seperti tidak beli kucing dalam karung. Mereka tahu track recordnya, kemudian mayoritas memilih dia, maka dia yang akan jadi. Nah, bagi PKS saat ini ya sistem terbaik saat ini terbuka. Sudah dekat dengan pemilu adalah sistem terbuka. Jadi saat ini sudah proses penjaringan, penyaringan gitu ya. Dan kita secara sadar bahwa saat ini yang terbaik adalah sistem terbuka. Sistem terbuka. Jadi menolak atas adanya isu-isuan sistem tertutup. Ya, untuk saat ini yang terbaik adalah sistem terbuka. Ke depan misalnya ada kajian lagi, tentu kita akan mengevaluasi apakah memang sistem terbuka ini baik, efektif buat bangsa kita, atau memang nanti harus berubah ke sistem tertutup. Tapi untuk saat ini memang kita akan dukung sistem terbuka. Makanya kita berjuang di MK supaya tetap di sistem terbuka. Saya kelewatan Kang, penanya ini. Ya. Bagaimana politisi identitas yang sering disuarakan masyarakat, bahwasannya politisasi identitas ini akan memecahkan masyarakat gitu. Cuman kan ya kita seperti ketahui hal itu tersebut nggak bisa juga dihindarkan ketika di lapangan gitu. Nah, apakah PKS sendiri itu bagaimana melihat politisasi identitas itu dalam satu konstelasi gitu? Ya, setiap pemilu itu selalu ada politik identitas itu. Tapi yang tidak boleh adalah politisasi terhadap identitas. Bagaimana identitas kita ya dijual, kemudian diperdagangkan menjadi konflik ya, yang menyebabkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Jadi menurut saya kita punya identitas. Saya Muslim, saya orang Sunda, orang Jawa Barat, asli orang Purwakarta begitu ya. Terus masyarakat memilih saya karena itu. Apakah harus dilarang? Itu hak setiap orang. Di negara maju sekalipun, pertimbangan orang memilih karena identitas, karena emosional, itu dihargai. Jadi yang penting itu tidak boleh menyebabkan penghinaan terhadap identitas tertentu. Cuma kan yang dikhawatirkan kan misalnya kayak konteksnya itu kan pas zaman pilkada gitu ya, misalnya umat muslim yang harus pilih umat muslim misalnya gitu, konteksnya gitu. Hal itu jadi, yang dipersoalkan hal itu sebenarnya Kang, maksudnya bukan. Jadi sebetulnya sebagaimana di berbagai hasil survei, mayoritas orang Kristen waktu dulu zaman Ahok juga memilih Ahok yang non muslim. Terus apa salah kalau misalnya waktu itu ada survei, lihat survei masyarakat mayoritas muslim memilih Pak Anies Baswedan karena beliau muslim. Jadi seseorang itu memilih tidak hanya satu faktor karena agama. Dia melihat track record, dia melihat bagaimana rekam jejak. Jadi tidak bisa kita menghakimi orang itu memilih karena tertentu. Jadi ketika orang misalnya mengajak seorang muslim mengajak teman-temannya untuk memilih yang muslim misalnya, apakah ada larangan, ada sanksi untuk itu? Apakah itu sebuah dosa begitu? Jadi yang harus kita lihat adalah kita harus bijak melihat orang ketika memilih itu, tidak hanya itu. Jadi menurut saya tadi memilih berdasarkan agama, kemudian berdasarkan integritas, kapasitas. Nggak ada masalah ya, Pak? Jadi saya kira tidak ada masalah. Yang dipersoalkan tadi bagaimana kita saling mencela satu dengan yang lainnya. Jadi ketika menjelekan, kalau misalnya pemimpinnya si A ini dari kalangan non muslim atau dari muslim maka akan begini-begini sehingga. Jadi yang harus kita jual dalam kompetisi ke depan adalah bagaimana kita
menjadikan para pemilih kita juga pemilih yang dewasa dalam Oke. memilih. Jangan menyudutkan politik identitas, tetapi melarang orang untuk memilih sesuai agamanya. Hmm. Karena dalam Islam misalnya memilih itu adalah perintah agama. Hmm. Bagaimana kita melarang perintah agama dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Jadi kesalahan besar kalau kita malah nggak boleh dong muslim memilih muslim misalnya. Yang tidak boleh adalah memang ketika masanya kampanye, tiba-tiba orang, mohon maaf ya, ya saya kira ya banyak lah di antara kita yang datang hanya 5 tahun sekali. Itu yang ditanamkan ke PKS, nggak boleh. Kader PKS itu dia harus datang setiap saat. Ada bencana kita akan turun ke masyarakat. Oke. Baik yang muslim ataupun non muslim kita harus layani, kita harus bantu. Pada titik itu saya sangat bersyukur bahwa sebagai partai kader kita tidak pernah membeda-bedakan. Ketika ada bencana kita turun, baik yang kondisinya yang terdampak adalah muslim atau non muslim. Jadi poinnya masalah yang selalu ditakutin orang-orang di luar sana soal politis identitas sebenarnya nggak ada juga kan? Ya, saya sih melihat karena kekhawatiran, mungkin karena ada yang khawatir kalau isu itu didengungkan maka calonnya akan kalah gitu. Oke. Saya kira ya ini Strategi. namanya juga politik. Selama tidak ada larangan di situ, ya misalnya tidak boleh politik memilih berdasarkan agama. How come? Ini negara demokrasi. It's okay ya? Negara demokrasi harus Iya, saling iya. menghargai pilihan berdasarkan apapun. Oke. Selama kita tidak menjelekkan, Iya, selama iya. tidak memberikan hate speech, Oke. kemudian fitnah kepada lawan kita. Jadi terkadang kita tidak adil di negara demokrasi ini, memaksakan orang untuk memilih harus berdasarkan kapasitas, integritas dan sebagainya. Orang memilih berdasarkan agamanya itu adalah haknya, itu adalah keyakinannya. Kan itu sebetulnya demokrasi, Iya, membebaskan. ya kan? Kebebasan yang bertanggung jawab terhadap keyakinan, terhadap pengetahuannya, dan dia lebih itminan, nyaman ketika dipimpin oleh misalnya calon kepala daerah atau anggota dewan yang seagama. Apakah kita harus melarangnya? Jadi it's okay lah ya. Jadi saya kira ini pelajaran. Oke, Jadi oke. kadang kita nggak fair ya Iya, sebagai akademisi atau pihak tertentu yang menyudutkan ini politik identitas dan sebagainya. Selama kita tidak menjelek-jelekan, kita memperlihatkan prestasi. Tapi untuk menutup Kang Pipin sendiri gimana ya 2024 nih? Maju di mana nih? Mohon doanya. Mohon doanya gimana? Saya di Dapil Jabar 7, Jabar 7 ya. Purwakarta, Karawang, Bekasi. Jadi buat teman-teman kayak gitu. Bagi teman-teman yang di Purwakarta, Karawang, Bekasi, insya Allah. Karena di PKS ini dicalonkan, bukan mencalonkan diri. Saya Oke. dicalonkan di Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Oke. Buat warga, teman-teman, insya Allah, Siap. berjuang. Thank you Kang Pipin Terima udah kasih, Mas mau Adam. ngobrolin di Dialog Talks. Sampai berjumpa di program Dialog Talks selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.